Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan diceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis yang ketujuh, betul nggih? Anna rajulan, sungguhnya ada seorang laki-laki, sa'ala yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul islami khairun, Ayyul islami, berislam yang bagaimanakah, khairun yang paling bagus. Jadi ayyul islami khairun itu artinya di antara adalah berislam yang bagaimanakah yang paling bagus itu. Qala, Nabi bersabda, berislam yang bagus itu adalah tut'imut ta'am, kamu peduli ngasih makan orang. Ini intinya satu dermawan ya. Karena dermawan itu nggak mesti ngasih makan. Membantu sesuai dengan kebutuhan itu juga termasuk dermawan. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam. Ala man arafta, atas orang yang kau mengenalnya. Wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang kau tidak kenal. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau kita ingin berislam dengan baik dan benar itu tidak cukup hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama. Dalam bentuk yang pertama, memberi makan. Bisa dalam pengertian memang betul-betul memberi makan, atau dalam pengertian bersikap dermawan. Karena membantu itu tidak harus memberi makan. Bisa juga dalam bentuk memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam, menebar salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Di antara tanda kiamat itu adalah salam hanya diucapkan kepada yang dikenal saja. Saya ulang, di antara tanda kiamat adalah salam itu diucapkan hanya kepada yang dia kenal saja.
Cuman problemnya kalau kepada orang yang tidak dikenal itu ada jamaah yang nanya ke saya gini, Ustadz saya kadang ragu-ragu ini muslim atau bukan. Kalau dia ternyata bukan muslim bagaimana? Sebenarnya saya mengalami masalah yang sama. Kadang mau tak ucapi salam mau toneko sipit, tapi kadang sipit ya Islam ya kan. Malah sing ireng keling kadang malah sing kafir. Tak mesti kan nggih, bingung. Akhirnya saya pakai teorinya Qadiyat rahimahullah. Beliau mengatakan begini, kurang lebih begini. Aku mengira orang itu muslim, ternyata dia kafir. Itu lebih aku sukai daripada aku mengira orang itu kafir, ternyata dia muslim. Jadi kalau kita mau membuat suatu persangkaan kepada seseorang yang kita tidak tahu ini muslim atau tidak, terutama di negeri di mana mayoritas muslim, mending berprasangka baik bahwa dia muslim. Karena menyangka dia muslim, ternyata dia kafir, itu lebih baik daripada kita nyangka dia kafir ternyata dia muslim. Iya, udah, assalamualaikum aja. Assalamualaikum Pak, waalaikum. Saya kan ada jadwal ngajar di kantor BRI itu. Kantor ini itu kan kadang kalau karyawannya berjilbab kan jelas ya. Kalau yang nggak berjilbab saya tidak tahu ini muslim atau bukan, saya tidak tahu. Ya assalamualaikum aja udah. Atau karyawan yang laki-laki saya juga nggak tahu. Assalamualaikum aja udah. Kecuali pas ngaji ketahuan mana yang muslim mana yang nggak muslim. Kalau pas masuk kan ketemu, nah, ya saya assalamualaikum. Karena saya tidak tahu muslim atau bukan, tapi menyangka dia muslim, ternyata dia kafir itu lebih baik daripada kita nyangka dia kafir ternyata dia muslim. Paham nggih? Itu rumusnya Qadiyat itu. Karena dalam Islam itu ada rumus begini. Kita menetapkan hukum yang lebih ringan ternyata salah. Itu lebih baik daripada kita menetapkan hukum yang berat ternyata salah. Misalnya gini, ada orang kita ragu ini muslim atau kafir orang, misalnya gitu ya. Kalau kita menetapkan hukum dia muslim itu lebih ringan daripada kalau kita menetapkan hukum dia kafir gitu. Iya, berat itu. Menetapkan hukum kafir itu berat. Mending menetapkan hukum Islam. Makanya kalau kita menyangka dia muslim itu lebih ringan daripada kalau kita menyangka dia kafir. Itu seperti itu. Kalau salam nggak dijawab, kadang-kadang kita ngedoain tapi nggak dijawab. Jadi biarkan aja. Baik sangka aja, mungkin dia lagi banyak pikiran. Iya. Kan orang itu tidak usah jauh-jauh, kita sendiri aja loh. Saya ada tetangga. Setiap kali ketemu saya selalu begini itu. Hampir selalu saya kalau ketemu sama beliau itu. Orangnya kadang jalan kaki. Pokoknya kalau papasan saya. Suatu saat beliau rupanya begini ke saya nggak begini. Kan saya lagi mikir apa gitu. Begitu saya kelewat, saya ngeh, loh bapak tadi saya belum gini. Jadi saya ngehnya setelah saya ngelewatin beliau. Nah, saya berpikiran bahwa ada sebenarnya orang kadang kita merespon tapi dia nggak respon, bukan karena sombong, mungkin lagi ada hal yang sedang dia pikirkan gitu. Namanya manusia kan. Nah, makanya gini, kalau dalam Islam itu ada teori gini, kita itu kalau kepada orang lain buat alasan sebanyak mungkin untuk kita bisa memahami orang lain. Jadi buat alasan sebanyak mungkin untuk kita bisa memahami orang lain. Itu agar kita selamat dari suudzon, dari buruk sangka, dan agar kita selalu husnudzon, baik sangka. Tapi baik sangka itu tidak meniadakan waspada ya. Walaupun husnudzon kita tetap wajib waspada, harus waspada tetap. Tidak boleh tidak waspada. Jadi tetap harus waspadalah itu harus. Itu tadi hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya, arba'una khoslatan, arba'una ada 40 macam perbuatan, arba'una ada 40 apanya khoslatan,
tingkah atau keadaannya atau perbuatan. Di mana a'laha manihatul anzi. Di mana yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Anzi itu berarti kambing untuk diperah susunya. Nah, saya terangkan insyaallah. Ma min amilin. Tidak seorang pun yang beramal. Ya ma min amil, tidak seorang pun yang beramal. Ya'malu, yang dia beramal bi khoslatin minha, dengan salah satu dari 40 macam tadi itu. Roja'a sawabiha, akan berharap pahalanya dari Allah tentunya. Wa tasdiqa mau'udiha, dan membenarkan atau meyakini apa yang dijanjikannya. Yang dijanjikan di balik 40 amalan itu atau 40 keadaan itu. Illa adkhalahullahu ta'ala biha al-jannata, kecuali Allah akan memasukkannya, kecuali Allah Ta'ala akan memasukkannya dengan sebab 40 model amalan tadi itu ke dalam surga. Rawal Bukhari, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Saya mohon maaf, tidak tahu saya 40 macam amalan apa ini. Saya tidak tahu. Tapi kita baca saja yang paling tingginya tadi. Yang paling tinggi dari 40 itu adalah memberi kambing yang diperah susunya untuk dinikmati banyak orang. Jadi sedekah kambing untuk diperah susunya. Itu yang kita ambil intinya nggih. Soal yang 40 yang lain saya kurang tahu, karena ini yang paling top ini. Ini yang paling top. Yang kita pegang itu aja. Ibu tahu enggak maksudnya apa itu? Kenapa, Bu? Iya betul. Sedekah yang sifatnya produktif dan atau solutif. Nah, produktif dan atau solutif. Bentuknya enggak harus kambing yang bisa diperah susunya. Bentuknya bisa apa saja yang sifatnya produktif dan atau apa tadi, Bu? Solutif. Pengadaan sumur bersih masuk, air bersih. Membuat irigasi masuk. Perbaikan jalan masuk. Membuat MCK masuk. Kan ada beberapa daerah itu kalau pup itu di WC terpanjang se-Asia. Kali maksudnya. Kali mana aja, we? Di Lumajang itu masih banyak begitu itu. Tidak tahu kenapa itu orang-orang yang rumahnya dekat kali kok nggak mau bikin WC. Tentu yang nggak ngaji. Kalau yang ngaji sih bikin WC kalau yang ngaji. Minimal jumbleng, kakus. Nah itu pokoknya yang model-model begitu masuk sini, masuk. Atau beasiswa sekolah, modal usaha. Masih ada keperluan lain selain buat MCK. Ya, mungkin. Atau modal usaha, beasiswa sekolah dan lain-lain. Masuk itu. Masuk. Nah, berarti bagaimana Ustadz? Begini, Bu, begini. Atau solutif. Kalau solutif itu seperti pelunasan hutang. Atau kita bayarkan kontrakan seseorang sampai sekian bulan ke depan. Atau kita taruh uang di tukang belanjaan sayur supaya ada ibu-ibu tua sepuh kalau belanja nggak usah bayar lagi, tinggal ngambil misalnya. Itu namanya solutif, ya. Masuk ini, kategori ini masuk. Karena ini spiritnya produktif dan atau solutif. Syukur-syukur gabung dua-duanya. Baik, saya mau terangkan dulu ini. Ada sebuah hadis. Hadisnya riwayat al-Imam al-Bukhari. Hadisnya Bukhari juga sama dengan ini. Disebutkan dalam riwayat itu, monggo silakan. Ada sahabat Nabi namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Beliau ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya oleh Nabi dijamin masuk surga. Namanya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Ammar, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, kata beliau.
ada 3 hal yang siapapun berhasil menghimpun ketiganya, maka sempurnalah imannya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsih, sanggup berlaku tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Itu yang pertama. Jujur pada diri sendiri ini misalnya tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu, nanti saya mau belajar lagi. Itu lebih terhormat daripada nggak tahu terus sok tahu. Kemudian yang kedua, orang yang jujur pada diri sendiri itu tidak malu berkata, maaf saya salah, insya Allah saya akan bertanggung jawab, saya akan perbaiki insya Allah. Itu lebih baik daripada salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Pokoknya harus jujur pada diri sendiri. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, wabadru salam lil alam, wabadru salam lil alam, menebar salam ke seluruh alam. Menebar salam ke seluruh alam itu pengertiannya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, itu namanya menebar salam ke seluruh alam namanya. Tapi bisa juga menebar salam dalam pengertian seorang muslim dimanapun dia berada, idealnya dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu namanya menebar salam ke seluruh alam. Berarti lisannya, tangannya menyelamatkan bagi orang lain. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtari, dan berderma, berinfak di saat dia sulit. Nah, itu terjemahnya gitu, terjemahan dulu. Saya baca terjemah dulu ya. Jadi, berinfak di saat dia sendiri sulit. Itu terjemahannya. Tapi menarik, saya baca di syarahnya. Di syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, di situ disyarah begini, wal infaqu minal iftiqari, mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi berderma dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu yang dimaknai dengan infak yang sifatnya produktif dan atau solutif. Maka kalau ibu-ibu misalnya tahun ini Bu Dafri zakatnya 1 miliar, amin insyaallah, maka jangan habiskan pendistribusiannya untuk yang konsumtif tok. Bantuan yang sifatnya BLT, bantuan langsung telas, jangan. Usahakan ada sebagian dari zakat Bu Dafri itu yang didistribusikan dalam bentuk yang sifatnya produktif dan atau solutif. Tadi modal usaha, pelunasan hutang, atau pengadaan sumur bersih, atau perbaikan jalan, MCK, pembuatan apa macam-macam. Itu kalau bisa ada yang dalam bentuk yang sifatnya begitu. Itu baru menyempurnakan iman namanya. Jadi kalau ingin zakat kita atau sedekah kita itu menyempurnakan iman, usahakan ada yang diagendakan dalam bentuk yang sifatnya produktif atau solutif. Adapun selama ini banyak di antara ibu-ibu yang sering ngasih secara konsumtif pada beberapa anak yatim, fuqara, masakin, teruskan aja nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya habis di situ gitu maksudnya. Harus ada sebagian yang sifatnya tadi produktif dan atau solutif. Itu contoh saja itu. Pun lanjut nggih. Tapi dengan catatan mengamalkan semua itu dengan keyakinan loh ya. Yakin berharap pahala dari Allah, yakin bahwa itu janji Allah pasti benar gitu. Kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Maka harus apa? Kenapa? Termasuk di dalam. Itu produktif dari segi ilmu itu nanti. Allahu Akbar. Pun lanjut.
Wa an Abi Umamah, dan cerita dari Abu Umamah Sudai ibn Ajlan, namanya Sudai ibn Ajlan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sungguhnya engkau, anta bedulal fadla khairul lak, sungguhnya engkau memberikan kelebihan hartamu maka itu sangat baik bagimu. Wa antum sikahu syarulak, dan engkau menahannya atau pelit, tidak mau mengeluarkannya, maka itu buruk bagimu. Jadi kalau kamu dermawan itu lebih baik, kalau pelit itu buruk, gitu aja. Wala tulamu ala kafafin, dan kamu tidaklah dicela karena berkecukupan. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang dalam tanggunganmu. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, khairun, lebih baik, minal yadi sufla, dari tangan yang di bawah. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Muslim. Kalau kita dermawan dipuji, kalau pelit dicela, gitu aja. Kemarin saya sudah bahas ya, ukuran pelit dan dermawan itu bukan soal memberi atau tidak memberi pengemis, bukan. Bukan soal memberi atau tidak memberi pengamen, bukan. Ukuran pelit itu adalah kalau terkait dengan kewajiban harta kita, kita tidak peduli. Itu baru pelit namanya. Tidak peduli dengan zakat, tidak peduli bayar utang, nggak peduli bayar uang lingkungan misalnya, nggak peduli bayar gaji karyawan atau pembantu dengan tepat misalnya. Pokoknya kalau kita ingkar terhadap kewajiban-kewajiban harta itu udah pasti pelit itu. Baru susul dengan yang sunnah-sunnah. Kalau untuk beli tas mehong ada, harusnya untuk beli untuk nyumbang masjid mushola harusnya ada, kira-kira gitu. Kalau untuk beli yang di hobi ada, harusnya untuk yang Allah suka juga harus ada. Itu pokoknya ada ada agenda itu yang sifatnya sunnah. Sampai situ aman sudah kita. Tapi kalau kepada yang pokok saja kita udah nggak peduli, kemudian yang sunnah juga lebih tidak peduli lagi, ya udah wassalam aja. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya pernah ada orang, sehingga saya ada orang pernah ngomongin ke saya. Ada orang itu Ustaz, kalau ke pengemis, pengamen peduli ngasih, tapi utang nggak bayar-bayar, ada. Ini pernah orang ngomong gitu ya. Saya bilang dia kena talbis iblis, sibuk dengan yang sunnah melupakan yang wajib, sibuk dengan yang utama dia tinggalkan yang lebih utama. Allahu Akbar. Dan orang tidak akan dicela hanya gara-gara dia hidup dengan kehidupan yang cukup. Maksudnya orang itu nggak harus mewah. Orang itu nggak harus mewah. Walaupun boleh asalkan benar, mewahnya benar. Kan ada orang-orang tertentu itu yang memang duitnya nggak bisa direm, itu ada. Jadi uang itu masuk aja, ada itu. Kan uang itu macam-macam ya, ada orang yang keluar masuk, keluar nggak masuk kan ada itu. Ini masuknya lebih besar daripada keluarnya. Memang dasar orangnya kaya. Wis kawan suge kayak iso mlar. Kayak Abdurrahman bin Auf kan orangnya nggak bisa miskin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu belum lahir sudah kaya. Ketika lahir kaya, sudah meninggal pun masih kaya sampai sekarang. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Sehingga orang seperti ini kalau misal dia mau menggunakan kemewahan hartanya dalam perpakaian yang bagus, serba branded, boleh banget, tidak ada masalah. Makanya pernah ada seorang sahabat, seingat saya hadisnya Sahih Muslim, seingat saya. Ada sahabat itu pakai pakaian yang serba branded, oleh sahabatnya dikatakan, ya Rasulullah, orang ini sombong, pakaiannya mahal semua. Kata Nabi, enggak. Itu Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tidak boleh kamu ngomong dia sombong, enggak boleh. Innamal kibru batrul haq, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran.
Itu baru namanya sombong. Bahkan kalau kita menampakkan baiknya tampilan kita karena kita diberi kecukupan oleh Allah, itu termasuk mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, monggo lah jenengan kalau yang mampu beli yang mahal silakan, tidak apa-apa. Dan itu tidak termasuk dalam kategori sombong gitu. Nah, tapi dengan catatan tadi ya, kalau untuk yang kita suka ada, maka untuk yang Allah suka juga harus ada. Pun lanjut. Dan di sini dikatakan kita disuruh memulai dari orang yang dalam tanggungan kita terlebih dahulu. Sebenarnya orang dalam tanggungan kita itu ada dua macam ya. Ada yang sifatnya wajib, namanya nafkah. Ada yang namanya itu tabarruk, ada dua macam. Jadi kepada orang yang dalam tanggungan kita atau orang yang paling dekat dengan kita lah kalau bahasa kita, itu ada dua macam. Ada yang namanya nafkah, ada yang namanya tabarruk. Kalau nafkah itu misalnya dari orang tua ke anak, anak ke orang tua, dengan catatan kalau anak tidak mampu, orang tua mampu, anak wajib dinafkahi oleh orang tua. Termasuk kalau ada orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Demikian juga suami ke istri, itu juga namanya nafkah, kewajiban itu. Kalau istri ke suami, sedekah, bukan nafkah, sedekah. Kenapa? Karena tidak wajib. Jadi kalau suami ke istri namanya apa? Nafkah, wajib. Kalau istri ke suami, sedekah. Bedanya apa Ustadz? Kalau suami ke istri nafkah wajib hukumnya. Dan tidak boleh dengan dalih suami kesel sama istri misalnya. Aku kesel sama kamu mah, udah data nafkah kamu nggak kasih sekarang misalnya. Tidak bisa. Karena kewajiban. Tapi kalau istri suaminya nggak mampu, selama ini kalau mau kerja disangoni sama sing wedok. Sangon duit lanang. Nah, satu saat apa? Ya istilahnya ya, ini istilah hukumnya sedekah. Kalau pemberiannya namanya hadiah betul nopo. Nah, istilahnya. Kenapa kalau dinama sedekah? Karena itu tidak wajib hukumnya, ngoten maksudnya. Bahasa jenengan terserah bahasa jenengan. Nah, terus misalnya ini suaminya ngeselin tuh, misalnya. Ngeselin terus istrinya ngambek. Udah, enggak ada jatah buat kamu hari ini. Itu enggak dosa istrinya. Kenapa? Karena enggak wajib. Misalnya, kadang ibu udah kasihan sama suami toh. Lanjut. Kenapa Bu? Kalau tabarruk itu sifatnya hukumnya sedekah sunnah. Kalau di fikih contohnya kepada paman, bibi, paklik, bulik, pakde, bude, saudara kandung. Itu enggak wajib. Itu namanya tabarruk sifatnya. Jadi kalau kepada paman, bibi, paklik, bulik, pakde, bude, saudara kandung itu keponakan sepupu, itu namanya tabarruk. Semacam sedekah yang ditekankan, tapi ditekankan. Semacam sedekah yang ditekankan. Kalau untuk paman bibi itu ya kecuali bibi dari ibu kalau ibu sudah tidak ada. Karena ada hadis yang mengatakan al-khalatu tanzilu manzilatal Bibi dari ibu itu menduduki kedudukannya ibu. Bibi dari ibu ya. Itu menduduki kedudukannya ibu. Ada yang mengatakan untuk yang ini wajib. Kenapa? Karena ada hadis tadi itu. Tapi dengan catatan kalau ibunya sudah nggak ada. Kalau iya gantinya. Kalau ibunya masih ada tetap ibunya yang wajib. No? Boten untuk kategori ini boten wajib. Ada yang berpendapat wajib ada yang berpendapat nafkah ada. Jadi gini, saya mau terangkan dulu nih. Saya baca di fikih sunnah Sayyid Sabiq itu memang ada pendapat yang mengatakan kepada saudara kandung itu namanya nafkah sehingga kewajiban. Betul ada pendapat itu. Cuman Sayyid Sabiq dalam pembahasannya itu lebih condong kepada bukan wajib, tapi tabarruk. Tabarruk itu semacam sedekah yang ditekankan ya, Makanya gini, contoh gini. Misalnya ini mohon maaf ini jamak terjadi soalnya.
Saya punya jamaah itu ngeluh ke saya gini tentang suaminya. Ustadz, kakak perempuannya suami saya itu loh sering nodong suami saya, sampai kesel saya sama kakaknya itu. Padahal kakaknya itu nggak miskin juga, walaupun nggak kaya juga, dia bilang gitu. Suaminya juga ada, bukan nggak ada suami, beda kalau nggak ada suami. Ini suaminya juga ada. Suaminya yang nggak kaya walaupun nggak miskin juga gitu. Itu sering nodong suami saya. Kamu harus ngasih saya loh, kalau enggak kamu berdosa karena kamu kan adik laki-laki saya. Saya kan kakak perempuan kamu, adik laki-laki harus berbakti sama kakak perempuannya gitu. Ya istrinya ini kesel gitu sama kakaknya itu, karena suaminya sering jadi bahan peloncoan oleh kakak-kakak dengan todongan seperti itu. Itu gimana sih? Tanya betul sebenarnya, saya bilang. Beliau nanya gitu ke saya. Saya jawab gini. Jadi kalau ini istilah ya, jadi kalau kakak atau adik perempuan itu memang dalam tanggungan saudara laki-lakinya itu, kalau adik laki-lakinya mampu terus kakak perempuannya tidak mampu, itu dulu, atau adik perempuannya tidak mampu, itu betul memang itu. Urutan nafkah itu memang begitu, urutan nafkah itu. Tapi menjadi tidak ditanggung oleh saudara laki-laki kalau dia punya suami. Kan dia punya suami. Nah, kalau punya suami, suaminya yang bertanggung jawab. Kok masih nodong ke adiknya? Paham nggak betul? Ya. Tapi sebagai kakak-kakak, adiknya punya dia, saya kan begitu. Anak laki-laki 11, perempuannya 1. Itu anak laki-laki sebagian. Ya, bagus itu, bagus ya. Alhamdulillah bagus. Jangan satu-satunya perempuan. Saya 12. Jangan satu-satunya perempuan jangan. Oh, perempuan. Ini yang 13 orang juga tinggal 1 perempuannya, sama sekarang masih ada yang 1 itu, semua pada itu lagi. Ya bagus. Nah, itu namanya hadiah. Nah, enggak apa-apa. Nanti ini biar lebih utuh guys. Kalau ngomong hukum dulu. Ini biar enggak salah paham. Kita ngomong hukum. Berarti enggak wajib gitu loh. Enggak wajib, mau ada suaminya. Cuman kalau saudara laki-lakinya mau berbagi ke saudari perempuannya, itu namanya tabarruk. Tabarruk itu apa? Semacam sedekah atau hadiah kata ibu tadi yang ditekankan. Tekankan maksudnya apa? Dianjurkan sangat. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung nilai silaturahim. Itu seperti itu. Bisa dipahami nggih? Gitu. Rinciannya gitulah kira-kira. Yang salah itu adalah kalau kita bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara saudara sendiri miskin tidak pernah dibantu. Nah, kakak atau adik sendiri miskin tidak pernah dibantu. Itulah jenengan saudara jenengan ngoten bersyukur pada Allah, Bu. Juarang punya saudara seperti itu. Enggak semua saudara peduli. Enggak, maksudnya ibu harus bersyukur pada Allah punya saudara yang peduli itu. Alhamdulillah, masya Allah. Oh ya sudahlah itu. Iya, nggih. Jadi itu punya saudara itu tuh mahal. Karena ada juga loh. Ini kejadian, kisah nyata itu. Adiknya laki-laki punya kakak miskin, tidak mampu. Itu walaupun berdekatan rumah, kadang nggak peduli sama kakaknya. Kadang ada yang begitu itu. Bahkan saya pernah tahu ada zaman masih listrik kayak dulu ya, belum kayak sekarang ini listrik. Jadi ada saudaranya laki-laki dia mampu, dia pasang listrik ya. Terus sampingnya ada rumah kakaknya yang nggak mampu pasang listrik. Sebelahnya ada tetangganya nggak mampu pasang listrik. Itu kabelnya ngelewati rumah kakaknya untuk tetangganya. Kakaknya nggak dikasih, ada begitu. Ya karena sentimen bahwa apa nggak paham. Nama? Parah. Ada begitu. Kabelnya melewati rumah kakaknya untuk tetangganya itu. Nah, yang begitu pernah ada seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Katanya bibi menggantikan seorang ibu kalau Bibi dari jalur ibu ya. ya kalau ibunya sudah meninggal. Betul. Kalau bibinya itu jolim. Bagus. Saya mau terangkan dulu. Justru dalam hadis Bukhari
Disebut silaturahim itu ketika kita memperbaiki hubungan dengan orang yang buruk hubungannya dengan kita. Kalau di hadis Bukhari bunyinya kurang lebih gini, bukanlah silaturahim itu semata-mata membalas kunjungan atau membalas hadiah. Silaturahim yang sebenarnya itu adalah ketika kita menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan dengan kita. Jadi justru kalau ibu misalnya itu mendapatkan saudara seperti bibi yang zalim, itu kesempatan justru. Itu kesempatan untuk ibu berbuat baik kepada bibi itu, karena sesungguhnya itulah silaturahim yang sesungguhnya. Karena silaturahim yang sesungguhnya itu adalah ketika kita menyambung hubungan dengan orang yang buruk hubungannya dengan kita. Itu justru begitu. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, enak ngomongnya sih, prakteknya sulit pakai dal. Saya pas ceramah soal gini ini pernah ada jamaah saya nanya ke saya, bukan orang sini, orang Kemang Pratama sana. Pengajiannya orangnya bukan orang Kemang sih, pengajiannya di Kemang Pratama saat itu. Bukan orang Kemang, tapi pengajian di Kemang Pratama saat itu. Beliau nanya gini, Ustadz, saya itu punya paman. Saya punya paman. Nah, paman saya itu miskin orangnya, Ustadz. Sering kita bantu, Ustadz, sering kita bantu. Itu alih-alih terima kasih, Ustadz, saya dikatain, Ustadz, alah cuma segitu. Lama-lama kita naikin tuh bantuannya. Tadinya 10.000 gitu ya, kita kasih 15.000 sekarang. Misalnya. Kata paman saya, alah cuma segitu. Alih-alih terima kasih malah dicelah keponakannya ini, yang jamaah saya nanya ini. Suatu saat saya main, Ustadz, ke rumahnya dia. Furniturnya pada rusak, Ustadz. Kita belikan yang baru, Ustadz. Kita benerin rumahnya, kita belikan yang baru. Itu masih ngomong gitu lagi. Alah, cuma segitu gitu. Lama-lama kesel juga, Ustadz, saya katanya. Nanya ke saya, boleh enggak, Ustadz, saya tidak lagi memberi paman saya itu. Di konteksnya paman ini. Saya jawab saat itu, oh boleh, saya bilang gitu. Boleh, saya bilang gitu. Karena kalau saya jawab nggak boleh, nanti dia marah sama saya. Buatan. Ini memang secara hukum boleh. Boleh, saya bilang boleh. Saya bilang gitu. Boleh. Tapi tidak lebih baik, saya bilang gitu. Boleh tapi tidak lebih baik. Yang lebih baik bagaimana, Ustadz? Yang lebih baik adalah maafkan beliau dan tetap berbagi dengan beliau. Sulit, Ustadz. Saya ngomong gampang ini siapa? Saya bilang gitu. Yang ngomong gampang itu siapa? Saya bilang. Justru karena sulit itulah makanya pahalanya surga. Kalau gampang pahalanya kipas angin nanti. Akhirnya beliau itu, saya bilang gini, Bu, jangankan ibu, saya pun belum tentu mampu, saya bilang gitu. Jangankan ibu, saya pun belum tentu mampu. Kita belajar, Bu, semua belajar, kita belajar. Saya juga masih belajar, saya bilang. Cuma kalau kita tetap berbagi pada paman kita yang begitu itu, justru itulah makna silaturahim yang sebenarnya, yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya itu, yaitu yang model begitu itu. Tapi memang ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa tadi? Ngatain nggih Bu Ana. Dan memang gini, kalau kita berbuat baik pada karib kerabat itu kan ada dua nilai kata Nabi ya. Pertama nilai sedekah, yang kedua nilai silaturahim. Nah karena punya dua nilai inilah makanya setan itu kan guaplei ya. Dia pasti kan berusaha itu untuk menghalangi orang untuk berbuat baik di ring pertama ini. Pasti setan berusaha menghalangi, jangan sampai itu terjadi. Makanya nanti yang digoda oleh setan itu kalau enggak anaknya, kalau dia anak enggak mau orang atau orang tuanya. Kalau nggak keponakan ya pamannya yang digoda itu dalam interaksi berbagi itu. Sehingga mohon maaf ya, pernah ngalami nggak anak yang paling berbakti justru dimusuhi sama orang tuanya? Anak yang agak durhaka malah disayang, ada ya? Ya gitu. Menantu yang berbakti malah diomelin terus sama mertuanya.
Sementara menantu yang agak-agak durhaka malah disayang. Ada begitu. Ujian. Oh iya, ujian. Itu kalau anaknya terprovokasi oleh setan terus, udah aku nggak bantu mama lagi, ngomong, udah gagal dia. Tapi kalau dia tetap berusaha berbakti, tidak peduli balasan orang tua bagaimana, yang penting Allah ya lulus ya. Tapi saya ulang, begini kadang enak apa Bu? Ngomongnya aja. Saya itu punya jamaah itu Bu. Kalau ibunya minta uang, itu dikasih dompetnya, udah mama ambil berapa saja. Ya karena di dompetnya kan nggak banyak uangnya, banyak kan di ATM-nya. Jadi mau ngambil Tapi enggak, intinya dia itu baiklah sama orang tuanya. Kalau minta baju, itu anaknya enggak tanggung-tanggung. Misalnya minta daster, asal daster ya, bukan si sesa, daster. Itu langsung berikan 10 daster gitu. Daster tapi. Iya, kalau yang mahal ya. Artinya singkat kata singkat cerita, anak ini sangat baiklah sangat peduli, dermawan kepada si ibunya ini. Tapi anak ini yang paling sering diomelin, dianggap tidak berbakti, kurang berbakti, macam-macam. Dan tidak jarang uang yang diberikan kepada si ibunya kadang dikasihkan ke anak-anaknya yang kurang berbakti justru. Iya. Itu sampai keluar omongan kalau untuk mama sih nggak apa-apa. Kadang kalau ya itu tadi udah mama minta dari kitab, ternyata untuk anak-anaknya yang lain yang notabene ke mama itu kurang baik hubungannya kadang. Kurang ini. Nah begitu itu jamak terjadi, itu godaan setan. Kadang yang digodai bisa anaknya, kadang yang digoda bisa orang tuanya. Saudara juga sama saudara itu macam-macam. Oh iya, saya ulang, kalau ibu jangan masya Allah, alhamdulillah loh, jangan masya Allah. Karena ada sebagian saudara itu yang modelnya nggak kayak gitu. Kalau nggak saudara yang digoda atau yang dibantu yang digoda. Apa contohnya? Contoh gini. Saya mungkin pernah cerita di sini, ada jamaah saya di Grand Prima Bintara itu. Beliau itu punya saudara laki-laki kena penyakit muales itu. Sama kakak-kakaknya suruh nikah aja. Siapa tahu kalau nikah nanti dia punya semangat kerja. Begitu nikah ternyata masih muales juga. Suruh punya anak, siapa tahu nanti semangat. Begitu punya anak ternyata masih muales juga. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya sama kakak-kakaknya, udah bantu aja lah. Sepakat semua saudaranya bantu dia. Sepakat bantu dia tiap bulan meremes, bantu aja lah, bantu. Terserah lah dibantu. Nah ini menarik ini kejadian yang saya bilang cobaannya ini. Suatu saat jamaah saya itu ngomong, jamaah saya ini, saya bulan ini nggak bantu dulu ya, saya masih ada keperluan. Ngomong begitu, langsung oleh saudaranya yang dibantu bertahun-tahun dibantu itu ngomongnya apa? Oh dasar kakak, kakaknya dikata-katain. Kebaikannya bertahun-tahun itu dianggap kayak nggak pernah terjadi. Hanya gara-gara bulan ini aku nggak bantu dhisik, aku izin nggak bantu dulu, lagi ada perlu. Memang orang uangnya stabil terus apa? Kan ada masa di mana kadang orang itu naik turun toh. Ada masa di mana dia tidak bisa bantu. Itu dijelek-jelekin kakaknya itu. Naudzubillah min dzalik. Padahal selama ini kakaknya bantu terus. Tapi kayaknya masih tetap ngasih dia. Iya, kesel iya. Ada begitu itu. Bahkan ada lagi jamaah saya yang di era emas itu, ketika adiknya yang sering dikasih itu tiba-tiba minta uang ke omnya. Padahal kakaknya tiap bulan ngasih dia itu. Tiba-tiba adiknya nelpon omnya, om minta uang om. Kata omnya, loh emang kakak-kakak kamu nggak ngasih? Enggak om katanya. Padahal tiap bulan ngasih. Taunya dari mana? Omnya telepon jamaah saya, Tri, gimana sih kamu? Sebagai kakak kok nggak pernah ngasih ke adik kamu? Dia sampai minta uang ke saya. Wah, siapa nggak muntap itu? Wong tiap bulan dikasih, ngomongnya nggak pernah dikasih. Ada nggak orang model gitu itu? Mana orang? Dari artinya di sini nggak ada, tempat lain banyak. Jadi ada model begitu. Itu godaan setan. Ya, tapi masalahnya kan menfitnah kakaknya masalahnya. Masalahnya begitu Bu masalahnya. Ya harusnya ngasih si om, cuman kan aku ada keperluan lebih. Ngomong sebenarnya apa susahnya ngomong apa adanya gitu kan. Kadang orang masalahnya kan pakai bohongnya itu, pakai dramanya itu loh.
Nah, ini ring pertama ya. Pasti godaannya ada saja. Ya tentu saya doakan semua panjenengan dan kita semua termasuk yang diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk berbagi ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan ya Allah cukupi kita semua dunia akhirat kita, lahir batin kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Pun itu pernak-pernik di dunia persilatan. Lanjut. Wa an Anasin, dan di sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala beliau berkata, masuk ila Rasulullah, tidaklah dimintai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami, di atas Islam, syai'an sesuatu pun illa atahu, kecuali Allah, kecuali beliau akan memberinya. Walaqad ja'ahu, dan sungguh telah datang kepada beliau rajulun, seorang lelaki, fa'atahu, maka beliau memberikan kepadanya ghanaman, seekor kambing, baina jabalaini, memberikan kepada dia kambing, baina jabalaini, di antara dua gunung. Jadi pernah ada orang datang minta oleh Nabi dikasih kambing yang berada di antara dua bukit, banyak maksudnya. Faraja ila qaumi, maka dia pulang menuju kepada kaumnya. Faqala, maka beliau berkata, ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Maka fa inna Muhammad, dan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu yu'ti, dia telah memberi atuan dengan satu pemberian, atau aman dengan pemberian seperti yu'ti, dia telah memberi atau aman seperti memberinya seseorang layak sal faqra, yang tidak takut fakir. Nabi itu kalau memberi enggak takut fakir orangnya. Wa in kana rajulan, nabil ada seseorang, ayuslimu ma yuridu ila dunya, fama yalbasu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Dan seandainya seseorang itu masuk Islam hanya karena mengharapkan dunia, harta, maka dalam waktu yang sangat singkat ia akan mencintai Islam melebihi cintanya terhadap dunia dan segala isinya. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Nabi itu orangnya sangat dermawan saja deh. Kalau sementara yang kedua ini menjelaskan tentang wallahu alam, ini sependek yang saya pahami. Kalau ada orang masuk Islam yang tujuannya awalnya duniawi, tapi dengan catatan asal dia mau sungguh-sungguh belajar tentang Islam, walaupun orientasinya awalnya duniawi, tidak apa-apa, tapi ujungnya pasti dia akan lebih mencintai mencintai Islam itu lebih baik, lebih daripada dia cintai kepada dunia dan segala isinya. Ini saya teringat dengan itu loh, ayat tentang wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu saya baca dalam tafsir Jalalain Imam Suyuti rahimahullah, dikatakan saat itu Nabi tahu ada beberapa orang itu yang masuk Islam itu bukan karena betul-betul tertarik, bukan betul-betul ingin masuk Islam, tapi karena tren. Ini trennya orang masuk Islam nih, banyak orang masuk Islam, tokoh, akhirnya dia ikut-ikutan. Jadi dia tidak sungguh-sungguh masuk Islamnya. Nabi tahu itu, tapi Nabi tetap terima. Nabi tetap terima dan Nabi bina sampai menjadi tokoh-tokoh Islam yang betul-betul berislam dengan baik dan benar. Jadi beliau tahu ada beberapa orang yang masuk Islamnya itu orientasinya bukan karena Allah lah kalau bahasa kita, tapi karena ngikuti tren. Dan Nabi tidak melarang, Nabi tidak menolak, tetap diterima. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, nggak usah kita berkata atau suudon nama yang bersangkutan, nggak usah. Terima saja, terus dibina setelah itu. Dibina, mudah-mudahan yang bersangkutan mau sungguh-sungguh dalam mengamalkan agamanya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau enggak ada berarti silakan. Ya, monggo Bu. Oke. Berarti ini ya, melalui orang yang enggak amanah berarti nggih. Jadi ibu udah berusaha membayarkan
tapi ternyata utang itu nggak dibayarkan oleh anaknya gitu, kan diambil sendiri oleh dia gitu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama, insya Allah ya, insya Allah nanti dia di akhirat termasuk yang dibantu oleh Allah untuk selesai masalah hutangnya, karena sudah diupayakan untuk dibantu pembayarannya, cuman ada yang khianat nanti, sehingga yang khianatnya akan dipanggil nanti kan. Nah, yang otomatis nanti akan menyelesaikan itu di mahkamah Allah itu. Jadi insya Allah sudah terbantulah, insya Allah dengan itu sudah terbantu insya Allah. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara masalah ini yang penting itu usaha pelunasannya itu yang penting. Nggih. Yang penting usaha pelunasannya itu. Adapun kemudian kok kenyataannya akhirnya tidak lunas, insya Allah dibantu oleh Allah. Ada hadis yang lain, Bukhari hadisnya diantaranya, barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Kalau sampai wafatnya tidak terbayar, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Di hadis yang lain dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Terus barang siapa yang berhutang dan dia berniat tidak membayarnya, maka Allah akan menghancurkannya, Allah akan membinasakan, Allah akan merusak dia kalau dia tidak punya niat bayar. Nah, jadi insya Allah ini sudah termasuk yang sudah dibayarkan, cuman ada yang berkhianat. Insya Allah nanti kalau nggak tobat yang berkhianat itu dipanggil di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan itu, sehingga ujungnya orang yang sudah dibayar utang ini insya Allah dia bebas tuntutan. Insya Allah. Saya kira itu. Monggo yang lain silakan. Ya, monggo Bu. Transgender itu dia dari laki ke perempuan atau perempuan ke laki? Terus dia pakai pakaian muslimah gitu. Dalam fikih Islam itu ada kaidah yang berbunyi al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kembali pada asal muasalnya. Jadi walaupun burungnya sudah dipotong diganti dompet, itu tetap kembali pada hukum asalnya, yaitu laki-laki. Makanya ketika Dorce meninggal itu, walaupun dia berwasiat agar diurus sebagaimana jenazah wanita, dilaksanakannya tetap sebagai jenazah laki-laki. Kenapa? Karena hukum asalnya kembali kepada asalnya, yaitu sebagai laki-laki. Dan dia tidak benar itu, perbuatan dia yang bergabung ke muslimah itu nggak benar. Yang benar adalah dia harusnya gabung ke muslim, harusnya laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, monggo. Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh sana kan ya. Nggih, monggo. Nggih. Bagus. Bagi ibu yang mengikhlaskan, insya Allah untuk ibu surga. Karena dalam hadis qudsi banyak sekali hadisnya, orang yang mensedekahkan hutang kepada orang yang berhutang kepada dirinya, dia ikhlaskan namanya, atau dia kasih kemudahan untuk dia membayar ke ibu, itu pahalanya surga. Satu dulu nggih. Cuman ibu nggak ngomong ke dia kan? Nah, tinggal urusan dia dengan Allah, dengan ibu dia udah beres. Karena nggak bayar utang itu dosanya dua, kepada Allah dan kepada ibu. Pertanyaannya kepada Allah, dia tobat nggak? Kalau dia nggak tobat itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan ibu. Satu dulu ya. Karena ibu nggak pernah ngomong, mengikhlaskan nggak pernah ngomong, dalam hati aja kan. Kalau suatu saat dia mampu dan dia tobat, dia datang sama ibu bayar utang, terima nggak apa-apa, bayar. Kenapa? Karena ibu belum mengadakan ijab dan qabul, belum ada penyerahan, pemindahan hak. Ibu baru ngomong dalam hati saja, belum ada akad namanya. Sehingga kalau suatu saat dia tobat dan dia sadar bayar utang sama ibu, terima sebagai pembayaran utang, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Yang menghutangi? Yang berhutang kan udah dikelasin tapi dia meninggal.
Ya tadi tinggal dengan Allah urusannya. Apakah dia tobat atau tidak? Ngoten nggih? Monggo Bu, silakan. Nggih Bu. Dari mana? Ya, terus. Bagus, sudah. Bagus. Barangkali yang bermasalah itu kalau dia tidak tobat terlebih dahulu ya. Tapi kalau dia tobat terlebih dahulu, terus kemudian dia keluarkan harta itu untuk membersihkan hartanya, termasuk kepada anak yatim, dan karenanya dia dapat doa, itu mungkin gak ada masalah. Tapi kalau dia helah hukum, ambil hak orang lain, terus sedekahkan, tujuannya supaya dia bersih misalnya. Kalau yang begitu kayaknya enggak deh kalau yang begitu itu. Tapi kalau dia dulu dia punya masa lalu, namanya manusia, atau dia enggak sengaja di antara pekerjaannya misalnya menghasilkan sesuatu yang haram misalnya. Tapi dia bukan sengaja mencari yang haram, tapi namanya orang kan mungkin ada apalah gitu. Terus untuk membersihkannya dia sedekahkan ke anak-anak yatim. Kalau yang gitu itu saya kira masuk kalau yang begitu itu. Tapi kalau yang dengan sengaja untuk dia sengaja berbuat yang haram dan dia mendapatkan yang haram dengan dalih membersihkan hartanya kemudian dia sedekah, kayaknya itu nggak masuk deh itu. Iya, itu masuknya dalam kategori seperti mencuci baju dengan air kencing itu. Ya, karena dia nggak ada tobat di situ. Tapi kalau ada tobat terlebih dahulu, dia minta ampun pada Allah, atau dia selama ini berusaha baik, bahwa namanya orang kan kadang ya namanya manusia kan, untuk membersihkan hartanya dia sedekah, insya Allah lah. Kalau yang begitu masuk itu, ya masuk ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Ada orang menggugurkan terus menggugurkan tanggungan itu gimana sih? Nggak paham sih. Oh, kandungan. Saya pikir tanggungan. Maaf. Ya, namanya orang tobat diampuni Bu. Namanya orang tobat. Yang lalu biarlah berlalu. Ila maqad salaf, ya kedepannya jangan diulangi lagi. Nah, saya kira itu Allah a'lam bishawab. Tapi monggo. Masalah pernyataan atau iya atau enggak kan. Katanya si Mas A, dia punya utang. Oke. Kalau saya nanya sama ini wajib, tapi udah nanya sama wajib katanya enggak, itu gimana Pak hukumnya Pak? Bentar, ada si A katanya punya utang sama si B terus saya sama C, jadi ada 4 orang nggak Pak? Dia ada kasus dia terus tapi kan nanya sama si C, bener apa enggak sih aku punya utang, katanya enggak, itu gimana? Bener apa enggak? gini, bagus. Kalau berkaitan dengan hak, ada rumus gini. Al-yaminu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alai. Yang nuntut dia punya hutang, wajib punya bukti dia. Yang dituntut cukup dengan sumpah. Kalau dia nggak punya hutang, tinggal sumpah. Apalagi punya bukti lebih kuat lagi. Tapi yang nuntut itu harus punya bukti. Karena kata Nabi, kalau tidak begitu, orang akan seenaknya mengklaim milik orang lain nanti. Nah, maka bagi yang menuntut, dia punya hutang, belum bayar. Yang nuntut harus punya bukti. Kalau yang bersangkutan mengingkari ya. Tapi kalau yang bersangkutan, oh iya saya punya hutang, sudah selesai. Tapi kalau dia nggak ngaku, maka yang dituntut cukup dengan sumpah. Demi Allah saya tidak begitu misalnya. Jadi cuma bajunya contohnya demi Allah, Umpama Bu. Dulu berkepentingan sama dia malah di sawah jual sawah kan gitu. Ya sudah, yang penting ya yang nuntut wajib punya bukti.
Yang dituntut cukup dengan sumpah. Nggih, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.